Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Materi kita masih membahas tentang sel. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu sel, siapa penemu sel, dan bagaimana perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita adalah tentang struktur dan organel sel serta fungsinya dan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Baiklah anak-anak, hari ini kita menjelaskan kembali tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama adalah bentuk sel. Nah, kalau bentuk sel pada sel hewan itu tidak tetap sehingga bentuknya bermacam-macam atau dapat berubah. Sedangkan sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang tetap sehingga selnya kaku. Kemudian ukuran sel. Kalau ukuran sel hewan lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Kemudian selain ukuran, letak inti sel. Nah, perhatikan letak inti sel, apa yang terjadi di sini anak-anak? Bandingkan dengan letak inti sel yang pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada hewan letak inti selnya di tengah, pada tumbuhan di pinggir. Kemudian tingkat totipotensi. Totipotensi itu kemampuan untuk beregenerasi atau memperbanyak diri. Nah, ternyata pada sel hewan itu totipotensinya sangat rendah, sedangkan pada sel tumbuhan adalah sangat tinggi. Di sini berkaitan dengan adanya hidrogen, yaitu adanya hormon auksin dan hormon sitokinin yang berkaitan dengan pembelahan pada sel tumbuhan. Kemudian dinding sel. Nah, dinding sel pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel ini pada tumbuhan adalah untuk melindungi pada bagian luar sel, kemudian menunjang sehingga tumbuhan itu kita lihat suatu pohon terlihat lebih kokoh dan kaku dan mempertahankan bentuk sel. Sedangkan kalau sel hewan, dia lebih lentur dinding selnya atau elastis sehingga sel hewan itu mampu bergerak. Kemudian vakuola. Nah, kalau kita lihat vakuola pada tumbuhan, ini adalah organel terbesar pada tumbuhan adalah vakuola. Sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki vakuola. Seandainya pun ada, dia berukuran lebih kecil dan lebih banyak. Nah, plastida. Berkaitan dengan vakuola, plastida itu hanya ada pada tumbuhan. Hewan tidak ada. Nah, plastida ini fungsinya apa? Berkaitan dengan fotosintesis untuk menghasilkan senyawa anorganik. Kemudian sentriol. Apa itu sentriol? Sentriol itu berbentuk tabung, terdapat pada sel eukaryotik yang letaknya dia di ujung dari inti sel, berkaitan dengan pembelahan sel, pembuatan silia dan flagela. Sedangkan pada sel ini hanya ada pada sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol karena pembelahan pada tumbuhan tidak membutuhkan sentriol. Kemudian lisosom. Lisosom juga merupakan sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Yaitu apa itu lisosom? Yaitu berupa kantong berisi enzim hidrolitik. Pencernaan intraseluler terjadi di lisosom. Sedangkan pada tumbuhan tidak ada lisosom karena sudah ada vakuola sebagai tempat penyimpan zat-zat senyawa organik. Itu saja perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Anak-anak, berikutnya nanti kita bahas tentang organel sel. Berikutnya adalah tentang organel sel yang terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan lain-lain. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel, di mana nukleus atau inti sel terdiri dari selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Fungsi dari organel sel adalah untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Nah, yang kedua adalah retikulum endoplasma.
di mana retikulum endoplasma sebuah membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Kita lihat di sini gambarnya. Inilah dia membran sel yang berlipat atau RE yang berlipat. Nah, RE dibagi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma maksudnya ya. RE kasar ditempati oleh ribosom ya anak-anak, sedangkan RE halus tidak ditempati oleh ribosom dan fungsinya berbeda. Kalau kasar itu sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom, sedangkan yang halus mensintesis lipid atau lemak dan fosfolipid. Kemudian yang ketiga organeselnya adalah badan Golgi. Badan Golgi masih terletak di dalam sitoplasma. Nah, di sini badan Golgi pada tumbuhan disebut dengan diktiosom. Sedangkan badan Golgi fungsinya membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, membentuk kantung pada sel-sel kelenjar untuk sekresi, membentuk akrosom pada spermatozoa atau kuning telur pada sel telur dan lisosom. Kemudian tempat pembentukan zat-zat sekresi dan mensekresikan keluarnya sel tersebut. Kemudian organes sel yang keempat adalah mitokondria. Nah, di sini mitokondria tempat pada semua sel eukariotik, terdapat ini semua pada sel eukariotik sebagai tempat energi, penyimpanan energi. Kemudian lisosom. Lisosom di sini berfungsi sebagai pemencerna intrasel, autolisis dan autofag serta ekositosis atau pembebasan enzim keluar dari sel. Kemudian di sini setelah organes sel yang berikutnya adalah badan mikro. Nah, badan mikro ini tersusun dari beberapa zat yang berada di dalam sel, yaitu terdiri dari peroxisom dan glioksisom. Yaitu peroxisom enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air, sedangkan glioksisom hanya terdapat pada tumbuhan, merupakan enzim yang dapat mengubah lemak menjadi glukosa atau gula. Kemudian yaitu plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Ini bagian dari plastida yang berkaitan dengan peristiwa fotosintesis nanti. Kemudian vakuola. Nah, vakuola ini juga memiliki perbedaan. Vakuola hanya ada ditemui pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Sedangkan fungsi vakuola menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme ataupun tempat penyimpanan zat makanan. Yang berikutnya adalah ribosom yang ke-9. Nah, apa itu ribosom? Ribosom ini terdapat di dalam inti sel, merupakan fungsinya sebagai sintesis protein. Kemudian sentriol yang ke-10 hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Nah, ini berkaitan dengan nanti dalam pembelahan sel, yaitu pembentukan sel spermatogenesis dan oogenesis. Yang kemudian sitoskeleton ini membentuk gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan memberi kekuatan mekanik sel. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Kemudian tugasnya adalah kalian buat gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian tulis organel-organelnya serta fungsinya. Kemudian buat tabel perbedaan dalam bentuk tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk pengumpulan tugasnya kalian fotokan, kirim di Google Classroom kita dalam waktu 1 minggu. Ibu tunggu, atau minggu depan setelah pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap bersemangat.
dalam belajar daring kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.